Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, para santri ngaji Ihya online yang saya cintai, sebelum saya memulai ngaji pada malam hari ini, saya bersama Mbak Admin dan sekeluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga korban-korban kita, baik yang berkorban secara langsung menyembelih hewan ataupun berkorban secara tidak harafiah, berkorban dengan perjuangan dan yang lain-lain, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, malam ini saya mengajak teman-teman untuk membacakan Al-Fatihah, terutama tentu kita hadiahkan kepada muallif kitab Ihya dan kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Tetapi juga lebih khusus lagi, saya ingin mengajak teman-teman untuk membacakan Al-Fatihah untuk ibu saya, Ibu Nyai Salamah, yang wafat persis pada hari ini, sehari setelah Idul Adha 18 tahun yang lalu. Semoga ibu saya diterima seluruh amal-amal baiknya dan diampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan semoga beliau berada di alam kebahagiaan bersama ayah saya yang juga sudah meninggal. Dan juga Al-Fatihah kita hadiahkan kepada para ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kita, terutama para ulama yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga Jam'iyah yang lain, dan juga kepada para pendiri negara kita, kepada saudara-saudara kita semua, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan semoga Al-Fatihah kita jadikan wasilah untuk perlindungan kita semua, supaya kita dihindarkan dari wabak sekarang ini. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita mulai dengan membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 122. Yaitu pada paragraf kedua, wa rubbama taral wahida minhum yaqra'ul qur'ana. Pada bagian yang lalu Al-Ghazali menerangkan mengenai kenapa ada orang-orang yang mengingkari kenabian, ya, atau tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi, ya. Kenapa ada orang-orang yang percaya bahwa nabi itu mungkin ada, tetapi mereka tidak menjalankan ajaran-ajaran moral yang dibawa oleh para nabi-nabi itu, ya. Nah, golongan pertama yang menjadi sasaran kritik Al-Ghazali adalah orang-orang yang disebut dengan para filosof, ya. Para filosof yang pendekatannya di dalam
segala hal itu pendekatan yang rasional ya. Nah, kalangan filosof ini ya mempunyai cara pandang keagamaan atau cara pandang keislaman yang oleh Al-Ghazali bermasalah. Karena itu dikritik itu. Warubbama taro. Dan mungkin saja melihat engkau al-wahida salah satu minhum dari para ahli filsafat, yaitu para ahli filsafat ilahiyun, para ahli filsafat yang percaya kepada Tuhan ya, percaya kepada adanya Tuhan, yang mereka ini meneruskan tradisi yang dimulai dari Yunani oleh orang-orang seperti Plato dan Aristoteles ya, itu disebut sebagai al-ilahiyun ya. Nah, orang-orang yang membaca filsafat Aristoteles maupun Plato ini, mereka ini yakra'u membaca Al-Qur'an wa yakhduru dan menghadiri, mendatangi mereka ini atau al-wahid tadi itu al-jama'ati, jamaah-jamaah wassalawati dan salat ya. Wa yu'azzimu dan menghormati mereka ini atau al-wahid minhum asyari'ata agama atau syariat bilisanihi dengan lesannya al-wahid ini. Walakinnahu tetapi orang ini ma'adzalika bersama itu semua la yatruku tidak meninggalkan orang ini syurbal khamri meminum arak atau minuman yang memabukkan ya. Wa anwa'an dan segala macam minal fiski berupa tindakan kefasikan, tindakan jahat ya. Wal fujuri dan tindakan yang keji. Jadi mereka ini secara verbal, secara lisan ya, mereka mengatakan mereka percaya dan menghormati agama, tetapi mereka tidak menjalankan ajaran agama. Jadi ini adalah kritik Al-Ghazali kepada para filosof ya. Jadi mereka ini menganggap agama ini itu semacam ajaran yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang awam. Makanya nanti saya akan membahas mengenai soal pentingnya beragama ala orang awam itu, karena berkaitan dengan keterangan ini. Jadi orang-orang filosof ini yang pintar, yang canggih pikirannya itu, ya, dan rasional dan pikirannya sangat sophisticated, ya, maju sekali. Mereka itu menganggap agama itu dengan sedikit merendahkan ya. Tentu ini tidak semua para filosof ya, tidak semua para filosof dan saya juga kurang sepakat bahwa Ibnu Sina, terutama Ibnu Sina atau Al-Farabi itu menganggap remeh agama ya. Mungkin bukan Ibnu Sinanya, tapi orang-orang yang membaca Ibnu Sina tetapi mereka tidak mendalami secara serius ya filsafatnya Ibnu Sina. Karena kalau Ibnu Sina setahu saya tidak meremehkan agama ya. Tapi kritik Al-Ghazali ini mungkin ditujukan kepada orang-orang yang menjadi simpatisan atau ya, pembaca Ibnu Sina tapi tidak mendalami betul filsafatnya. Jadi mereka punya anggapan bahwa agama itu sebetulnya adalah ajaran untuk orang-orang awam saja. Dan saya kira pandangan semacam ini ya, itu juga sekarang ini diikuti juga atau dipunyai oleh beberapa kalangan, terutama kalangan yang terpelajar, yang terdidik, yang pendidikannya tinggi ya. Mereka ini merasa bahwa ya agama itu memang antara perlu dan tidak perlu. Bagi orang-orang yang sudah mencapai tahap intelektualitas yang tinggi, pendidikan yang tinggi, sebetulnya orang-orang seperti itu tidak butuh agama karena mereka sudah bisa bertindak benar, menjadi manusia yang baik tanpa agama. Ya. Jadi agama ini semacam ajaran filsafat, tetapi untuk orang awam. Kalau orang pinter ya filsafat bukan agama gitu. Nah ini yang dikritik oleh Al-Ghazali ya. Jadi pandangan yang merendahkan agama karena agama dianggap sebagai jenis pengetahuan yang itu
hanya untuk orang awam saja. Karena itu orang-orang yang berpandangan seperti ini, mereka mengatakan ya agama itu penting, agama itu baik ya. Tetapi mereka tidak menjalankan ajaran agama karena mereka punya kepercayaan bahwa ya agama hanya untuk orang-orang awam saja. Ya. Ini sekarang banyak diikuti pandangan semacam ini oleh orang-orang yang kalangan terdidik yang pikirannya canggih ya. Mereka menganggap seperti ini ya. Agama itu ya untuk orang-orang kecil, orang-orang awam, orang bodoh yang tidak mampu berpikir kompleks ya, berpikir rumit, berpikir intelektualistik dan seterusnya. Itulah mereka agama itu. Wa idza qila, dan jika dikatakan lahu bagi al-wahid tadi itu ya, jika dikatakan atau ditanyakan ya, in kanatin nubuwatu ghaira sahihatin, in kanat, jika ada an-nubuwatu kenabian ghaira sahihatin, tidak benar, falima tusalli, maka kenapa sholat engkau? Kalau kenabian itu kau anggap tidak masuk akal ya, atau ajaran-ajaran kenabian itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang pinter dan terdidik seperti kamu sebagai seorang pecinta filsafat misalnya, falima tusalli, maka kenapa engkau sholat ya? Kenapa kamu ikut sholat? Farubbama yaqulu, maka mungkin saja orang ini mengatakan, ya saya ikut sholat karena riyadatal jasadi ya, karena untuk olahraga badan. Jadi saya sholat tidak karena sholat itu memang ajaran Nabi yang harus kita ikuti ya, sebagai jalan menuju kepada Allah. Wa adata ahlil baladi, dan karena saya mengikuti kebiasaan orang-orang di sekitar, orang-orang di negara itu. Artinya saya sholat sosial, bukan karena sholat karena ini merupakan jalan yang diajarkan oleh Nabi sebagai jalan menuju kepada Allah, tapi ini ya sholat karena ada tekanan sosial ya. Wa hifdzal mali, dan untuk menjaga harta, wal waladi, dan anak-anak. Artinya saya sholat supaya hak-hak perdata saya ya terlindungi, karena kalau enggak saya dituduh kafir dan akan diganggu ya harta dan keluarga saya. Ya artinya orang-orang ini salat karena tekanan sosial, tekanan politik ya. Bukan karena keyakinan ya bahwa sholat itu memang perlu itu ya. Jadi ya banyak orang yang menjalankan ibadah keagamaan karena social pressure, karena tekanan sosial. Wa rubbama qala, dan mungkin saja orang ini berkata asy-syari'atu sahihatun, asy-syari'atu agama sahihatun benar. Wa nubuwatu, dan kenabian hakun juga benar. Fayuqalu, maka ditanyakan, ya kalau benar falima, kenapa tashrabu, minum engkau al-khamra, minuman yang memabukkan. Fayaqulu, maka mungkin saja orang ini menjawab ya, innama nuhiya anil khamri, innama nuhiya, sesungguhnya dilarang anil khamri, terhadap khamar ya, li'annaha, karena sesungguhnya khamar turisul adawat, bisa menimbulkan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Wa ana, dan aku bihikmati, melalui kebijaksanaanku ya, mukhtarizun, bisa menjaga diri an dzalika, dari tindakan-tindakan seperti itu. Wa innama aqsidu, sesungguhnya memaksudkan aku ya. Wa innama aqsidu, dan sesungguhnya memaksudkan aku, bihi, dengan dengan kemampuan menjaga dari khamr tadi itu, al-ikhtiras an dzalik ya, syahdza khatiri, untuk memenuhi pikiranku atau benakku atau pikiranku ya. Jadi ada orang-orang yang percaya bahwa agama benar ya, kenabian itu juga benar,
Tetapi ketika ditanya, kenapa engkau tetap meminum arak, meminum minuman keras ya, dia mengatakan ya alasannya karena dengan apa ya, dengan argumentasi yang sifatnya apa ya, ya melihat tujuan larangan minum arak itu untuk apa ya. Jadi dia akan mengatakan bahwa saya minum arak karena sebetulnya larangan untuk meminum khamar itu kan tujuannya adalah untuk menghindarkan orang-orang dari akibat minum khamar itu. Akibat minum khamar biasanya timbul permusuhan, pertengkaran, konflik ya. Ya ada orang-orang yang meminum minuman keras kemudian terlibat di dalam hal-hal seperti itu. Ya. Tapi saya bisa mengendalikan diri dari akibat-akibat seperti itu karena saya melalui kemampuan saya untuk mengendalikan diri saya, karena saya belajar filsafat, saya walaupun saya minum arak tapi saya tetap bisa menjaga diri tidak melakukan itu semua ya. Dan saya minum arak ini bagian dari cara saya untuk membuat apa ya, untuk menyemangati diri saya, syahdul khotir ya. Saya minum arak supaya saya bisa mendapatkan inspirasi ketika saya menulis misalnya ya. Kan banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan inspirasi ketika menulis atau bekerja atau apapun kalau tidak dipantik dengan minuman yang memabukkan ya. Jadi minum arak itu untuk syahdul khotir ya. Hatta inna ibn Sina, sehingga sesungguhnya Ibnu Sina zakar menyebutkan fi wasiyatin, di dalam wasiat lahu bagi Ibnu Sina ini, kataba menulis ya, wa kataba yang menulis Ibnu Sina fiha, di dalam wasiat ini, innahu ahadallaha ta'ala ala kadza wa kadza. Innau, sesungguhnya Ibnu Sina ya, di dalam konon dalam wasiatnya Ibnu Sina ini adalah filosof besar Islam yang merupakan lawan debatnya Al-Ghazali, meskipun Ibnu Sina ini hidup jauh sebelum Al-Ghazali. Ketika Al-Ghazali hidup, Ibnu Sina sudah meninggal ya. Tetapi Ibnu Sina ini adalah filosof yang menjadi semacam apa ya, menjadi semacam lawan idenya Al-Ghazali, karena kan pemikir itu biasanya punya lawan yang dibayangkan dalam pikirannya. Hampir semua filosof-filosof, para pemikir-pemikir besar itu, mereka itu bisa kreatif dan bisa menulis buku banyak dan bisa punya ide yang macam-macam ya. Itu karena mereka punya musuh yang dibayangkan. Hampir begitu. Bukan musuh dalam pengertian musuh tengkar ya, tapi ini musuh ide ya. Lawan ide. Setiap pemikir besar biasanya merumuskan pikirannya karena ada orang yang menjadi lawan idenya. Jadi ada sparring partner yang dibayangkan, ada imaginary opponent, ada musuh yang dibayangkan, ada lawan yang dibayangkan. Dan lawan ini membuat Anda menjadi kreatif ya. Ya, walaupun tidak semua, tapi biasanya para pemikir-pemikir besar itu selalu punya sparring partner. Baik sparring partner itu hidup sezaman dengan dia, ataupun orang yang sudah meninggal tapi pikiran-pikirannya mengganggu dia sehingga dia berusaha untuk menangkis, menangkal, menjawab, mengkritik, balik dan seterusnya. Ini terjadi pada banyak ulama ya, banyak ulama. Misalnya ya Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu merumuskan gagasan-gagasan di dalam bidang fikih ya, itu karena beliau juga punya lawan debat ya, yaitu para pengikut Abu Hanifah ya.
ahlur ra'yi di dalam fikih yang menjadi semacam lawan debatnya Imam Syafi'i ya. Para teolog Asy'ariyah misalnya ya, para ahli kalam mutakallimun al-Asy'ariyah ya, hampir semua filosof atau ahli kalam, ahli teologi ya yang mengikuti mazhab Asy'ariyah ya, ini akidah yang diikuti oleh warga Nahdliyin ya, itu semua punya musuh, punya lawan yang dibayangkan, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Makanya kalau dengan baca buku-bukunya orang-orang ahli sunnah wal jamaah ya, kitab-kitab akidahnya ahli sunnah wal jamaah, itu selalu ada lawan debatnya yang dibayangkan, yaitu Mu'tazilah ya. Nah, Al-Ghazali itu salah satu lawan debat yang menjadi sparring partnernya Al-Ghazali adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini di dalam wasiatnya pernah menulis ya, Inna Ibnu Sina ahada, berjanji Ibnu Sina Allah kepada Allah Ta'ala ala kaza wa kaza, tentang ini dan ini dan ini, wa an yu'azzima, dan menghormati Ibnu Sina ini al-awda'a syar'iyyata, hukum-hukum agama syariat ya, wala yuqassira, dan tidak akan teledor Ibnu Sina fil ibadati diniyati, di dalam ibadah-ibadah keagamaan, sholat, puasa, semua dijalankan oleh Ibnu Sina. Wala yashraba, dan tidak minum Ibnu Sina ini talahian, karena senang-senang. Jadi dia tidak akan minum arak atau minuman keras karena sekedar untuk senang-senang, tapi dia minum baltadawiyan, tapi karena untuk berobat, watasyafiyan, dan untuk sama berobat ya. Jadi minum bukan karena bersenang-senang seperti kebanyakan orang awam, tapi ini minum ala orang pintar, yaitu ada alasannya, yaitu minum arak atau minum minuman keras karena untuk mengobati dirinya ya, untuk kesehatan, kira-kira gitu ya. Fakana, maka adalah muntaha halatihi, puncak dari keadaannya Ibnu Sina ini, fi safail imani, di dalam di dalam kejujuran imannya Ibnu Sina ini, waltizamil ibadati, dan di dalam mengikuti atau menjalani ibadah-ibadah keagamaan, saking di puncak keberagamaannya Ibnu Sina ini adalah anistafna, mengecualikan Ibnu Sina syurbal khamri, minum arak, li gharadit tasyafi, untuk tujuan berobat ya, atau kesehatan. Fahadha, maka inilah imanu man, imannya orang yadda'i, yang mengklaim orang ini al-imana, iman minhum, di antara para falasifah atau para ahli filsafat ilahiyun ya. Jadi intinya adalah bahwa kritiknya Al-Ghazali kepada para filosof ilahiyun ini adalah ya tadi itu, persis pada apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa orang-orang filosof ini ya, mereka menjalankan agama dan kewajiban-kewajiban agama, tapi tujuannya adalah sekedar untuk mengikuti adat masyarakat ya, supaya dia tidak dianggap sebagai orang yang berbeda ya. Jadi karena tekanan sosial, dan ya agama itu bagi mereka ya, ini adalah ajaran-ajaran yang hanya tepat untuk orang-orang awam, tapi bukan untuk orang yang cerdas ya. Nah, saya akan berhenti di sini ya untuk Al-Munqidh ya. Saya akan membahas satu tema yang bagi saya ini penting dalam rangka tribut atau menghormati ibu saya atau emak saya yang hari ini wafat 18 tahun yang lalu. Ini adalah haulnya ibu saya yang ke-18. Mestinya diselenggarakan dengan acara haul yang selazimnya ya, tapi karena ada COVID ini sehingga acara haul ditiadakan. Nah, saya pernah menulis di dalam status Facebook saya mengenai
dua model keberagamaan ya. Ada model agama atau model beragama ya, bukan model agama tapi beragama. Ada model beragama ala orang-orang yang intelek ya. Ada model beragama yang ala orang awam ya. Nah, dua model keberagamaan ini teman-teman semua ya, itu penting. Beragama secara intelek, secara atau ala orang terpelajar itu penting, tetapi beragama secara awam itu juga jangan diremehkan. Jadi beragama secara terpelajar itu diperlukan karena Islam adalah agama pengetahuan dan kita diperintahkan oleh agama Islam untuk belajar membaca sebanyak mungkin ya. Tapi kan tidak semua orang itu mempunyai kesempatan belajar yang sama. Pada akhirnya ada orang-orang yang mungkin karena keterbatasan intelijensinya, keterbatasan kecerdasan atau kesibukannya karena passion atau perhatian dia bukan dalam bidang ilmu, tapi dia memang lebih tertarik kepada masalah-masalah yang bersifat non keilmuan ya. Misalnya dia memang punya perhatian dalam bidang dagang, atau dia menjadi seorang pebisnis, petani, menjadi seorang guru dan seterusnya. Jadi orang tidak diberikan oleh Allah bakat yang sama. Ada orang yang bakatnya memang belajar, membaca, meneliti, riset, melakukan eksplorasi pikiran dan seterusnya. Ada orang yang seperti itu, tapi ada orang yang tidak ke sana jalan hidupnya. Ada orang-orang yang memang diberikan oleh Allah bakatnya itu bukan di sana. Dia bakatnya adalah menjadi orang-orang yang diberikan bakat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bakatnya memang ya menjadi petani. Ada yang bakatnya menjadi pedagang, jualan di pasar ya. Dan kebanyakan orang itu adalah seperti pernah disabdakan Kanjeng Nabi ya. Umumnya orang ya seperti ini. Ini tidak saja terjadi di negara-negara yang memang mungkin tingkat pendidikannya rendah seperti Indonesia ya. Bahkan di negeri-negeri maju pun orang-orang yang kategorinya awam itu jauh lebih banyak daripada orang yang kategorinya ahli atau expert ya, orang yang pakar itu. Umumnya orang ya awam ya. Itulah mungkin semacam hukum Allah di mana-mana ya. Kepakaran itu selalu kecil ya, ekspertis kepakaran, al-khibrah ya, itu selalu kecil. Orang yang ahli mengenai bidang tertentu itu pasti kecil jumlahnya. Sebagian besar orang itu adalah pelaksana, orang-orang yang menggeluti kehidupan sehari-hari sebagai praktisi ya, sebagai pekerja, bukan sebagai pemikir atau sebagai penggagas, filosof, intelektual, cendekiawan, intelektual, filosof, sarjana itu dimanapun, di dalam masyarakat manapun, dan di zaman kapanpun, itu selalu jumlahnya minoritas dibandingkan orang-orang yang tidak begitu, yang tidak ahli. Karena itu Kanjeng Nabi bersabda, aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Orang-orang yang nanti mendiami atau masuk surga, itu mayoritas adalah orang-orang al-bulhu. Al-bulhu itu artinya adalah orang-orang yang bukan ahli, itu bukan pakar. Orang-orang yang sederhana pikirannya. Yang dalam gambaran saya, sosok yang seperti itu adalah ibu saya. Ya. Jadi ini ayah dan emak saya ini adalah dua sosok yang kontras ya. Ayah saya ini seorang kiai, walaupun kiai desa ya, kiai yang ya
suka baca kitab, suka membaca buku, ngajar, nulis dalam bahasa Arab, ya orang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan orang yang literate, ya, orang yang terpelajar. Ya. Sementara ibu saya, emak saya itu orang sederhana, orang awam. Ya baca pun ibu saya itu hanya bisa baca Arab pegon, ya. Kurang lancar membaca kitab atau buku dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia apalagi. Tulisan Latin tidak lancar, beliau hanya lancar membaca kitab-kitab di dalam huruf pegon. Mak saya itu dulu ketika masih hidup ya, bacaannya adalah antara 2 kitab saja. Kalau tidak baca Tafsir Al-Ibris karangannya Mbah Bisri Mustafa, ayahnya Gus Mus ya. Ya membaca kitab karangannya Kiai Soleh Darat, yaitu kitab Munjiat. Kitab Munjiat ini kitab dalam bahasa Jawa yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya jilid ke-3 dan ke-4 yang saya baca sekarang ini. Diringkaskan dalam kitab kecil oleh Mbah Kiai Soleh Darat ya. Darat itu di daerah Semarang sana. Nah, Kiai Soleh Darat nulis kitab namanya Munjiat. Dan ada kitab satu lagi namanya Majmu' Syarif ya. Nah, 2 kitab dalam bahasa Jawa ini itu selalu menjadi bacaan ibu saya bertahun-tahun. Beliau tidak baca kitab lain, ya kitab sederhana itu saja. Nah, jadi ayah saya seorang yang, ya katakan saja orang yang berilmu dalam pengertian baca kitab, ya. Ibu saya, emak saya adalah orang awam yang biasa. Nah, 2 model beragama seperti ini, itu dua-duanya itu perlu. Orang yang beragama secara terdidik, jangan merendahkan orang-orang yang beragama secara awam. Karena orang-orang yang beragama secara awam itu kelihatannya awam. Karena mereka tidak baca kitab yang besar-besar, tidak ahli mengenai nahwu, sorof, fikih, tafsir hadis dan seterusnya. Tetapi orang-orang awam ini, itu kadang-kadang mereka beragama jauh lebih mendalam, lebih ikhlas, lebih jujur daripada orang yang kadang-kadang alim. Orang-orang yang alim itu selalu, ya tidak dalam semua kasus ya, tetapi orang-orang alim itu fitnahnya atau godaannya atau jebakannya adalah karena dia tahu, maka kemungkinan dia mengakali sesuatu dengan menggunakan hujah-hujah agama itu besar sekali. Agama menjadi dalih, bukan menjadi dalil, tapi menjadi dalih untuk membenarkan apa saja. Itulah bahayanya orang yang mengerti tetapi mereka tidak punya kejujuran nurani. Mereka menggunakan ilmunya untuk menjustifikasi, membenarkan apa saja yang dia inginkan, ya. Atau yang dimintakan oleh orang-orang yang membayar dia atau orang-orang yang punya kekuasaan dan seterusnya. Godaan orang yang pintar, orang yang alim adalah memperalat ilmunya. Orang-orang awam itu tidak punya fitnah. Tentu saja orang awam juga ada fitnahnya, ya. Seperti sudah saya terangkan dalam bagian ketika ngaji Ihya dalam bagian yang lalu ya. Semua orang itu ada setannya. Semua orang itu ada setannya. Orang alim ada setannya, orang jodoh ada setannya, orang kaya ada setannya, orang miskin ada setannya, orang sarjana ada setannya, orang biasa. Semua orang di dalam dirinya itu ada kekuatan jahat yang bisa membuat dia terperosok. Semua ada. Nah, orang alim setannya adalah dia potensial atau dia itu punya kecenderungan memperalat ilmunya untuk membenarkan hawa nafsu atau membenarkan kekuasaan atau membenarkan sesuatu yang menguntungkan dia, ya. Nah, orang awam tidak punya
fitnah seperti ini. Meskipun orang awam punya fitnahnya sendiri ya. Orang awam fitnahnya ya, walaupun fitnahnya orang awam itu sederhana sekali. Ya fitnahnya karena dia nggak tahu saja, karena dia nggak tahu, ya dia menjalankan sesuatu yang itu dikira benar tapi ternyata tidak ya. Udah situ saja. Jadi orang awam itu fitnahnya adalah karena dia tidak tahu. Jadi fitnahnya orang awam ya kebodohannya itu. Ya. Ataupun kalau meningkat lagi adalah kebodohannya orang awam yang bodoh. Kemudian karena dia merasa tahu ya, kemudian walaupun dia tidak tahu dia merasa tahu, itu juga fitnahnya orang awam juga. Tetapi fitnah yang dihadapi oleh orang awam itu tidak sebesar fitnah yang menimpa orang-orang yang punya ilmu. Nah, kadang-kadang beragama secara orang awam ini kadang-kadang itu justru jauh lebih lebih jujur ketimbang beragamanya orang-orang yang pinter. Karena itu Imam Ghazali, wakila itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, wakila Al-Ghazali. Konon kisahnya seperti sudah pernah saya ceritakan ya. Konon ketika menjelang wafat, Imam Ghazali itu mengucapkan sesuatu yang kayak sepertinya berbau penyesalan. Beliau pernah berucap, seandainya aku ini bisa beragama ala orang-orang yang lemah ya, orang-orang awam itu, betapa bahagianya. Karena setelah Al-Ghazali atau wakila ya, kalau tidak Al-Ghazali ya wakila adalah Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi adalah ulama besar yang hidup setelah Al-Ghazali, yang menulis tafsir yang tebalnya minta ampun, yaitu tafsir Mafatihul Ghaib ya. Kalau nggak salah 20 atau 25 jilid itu. Ini ulama terbesar dari mazhab Asy'ariyah yang terakhir setelah Al-Ghazali, yaitu adalah Fakhruddin Ar-Razi. Puncak dari ilmu kalam di dalam mazhab Asy'ariyah adalah Fakhruddin Ar-Razi. Nah, Fakhruddin Ar-Razi ini wakil Al-Ghazali ketika menjelang meninggal tadi itu, setelah dia belajar ilmu agama, kalam, ilmu teologi, macam-macam tentang dalil-dalil keberadaan Allah dan seterusnya, beliau kemudian sampai kepada semacam kesimpulan ya, saya ini ngaji ilmu banyak sekali itu, janjiannya itu untuk apa? Kalau tujuannya adalah untuk mempertebal dan memperkuat iman, jangan-jangan imannya orang awam itu jauh lebih kuat daripada saya. Saya ini kelihatannya saja alim ilmu macam-macam, tetapi kalau urusan kejujuran, keikhlasan, kedalaman dalam beragama yang sebetul-betulnya ya, sebenar-benarnya, jangan-jangan orang awam itu yang jauh lebih beragama daripada saya. Itu penyesalan atau kira-kira keluhan orang alim sebesar Fakhruddin Ar-Razi atau Al-Ghazali itu. Nah, makanya saya ingin mengajak teman-teman kita mengapresiasi ya. Saya mengajak kita mengapresiasi beragamanya orang-orang awam ini. Mereka awam itu bukan karena pilihan ya. Kan orang bodoh itu bukan, ada yang ya bodoh bukan karena dia milih bodoh, tapi kan ada orang yang memang oleh Allah ya diberikan bakat bukan dalam bidang keilmuan. Dia bakatnya menjadi petani. Kalaupun dia belajar ya belajar seadanya saja, secukupnya, ngaji dengan kiai, seminggu sekali datang ke kiai ikut ngaji Al-Ibris di Leteh di Rembang ya, atau dengan Kiai Haris Sodakoh di mana di Semarang, atau dengan kiai-kiai lain ya ngaji seminggu sekali. Tapi kesibukan dia atau minat dia sebagai manusia itu adalah bukan di bidang ilmu ya begitu, memang dia diberikan oleh Allah seperti itu, makomnya dia bukan makom ilmu. Artinya bodohnya itu bukan karena pilihan, tapi ya karena memang orang beda-beda bakat dan minatnya. Nah, orang-orang seperti ini
Kelihatannya saja mereka tidak punya ilmu banyak, tapi kalau urusan beragama belum tentu mereka ini kalah kualitas beragamanya dibanding orang-orang yang alim, orang yang baca Ihya kayak saya, belum tentu. Dan saya yakin seyakin-yakinnya kalau dibanding dengan ibu saya dalam urusan beragama, saya nggak ada apa-apanya. Mungkin ibu saya nggak membaca Ihya dalam bahasa Arab seperti saya lakukan sekarang, tapi ibu saya, emak saya dalam urusan beragama ya jauh di atas saya. Dan saya yakin di sana ya, di luar sana banyak orang-orang yang seperti itu ya. Jadi meskipun saya dengan mengatakan begini tidak berarti bahwa beragama dengan cara yang ngintelek ya, ala Cak Nur, ala Gus Dur, ala Kang Jalal, ala Profesor Quraish Shihab ya, ala Profesor Harun Nasution dulu, itu tidak penting. Enggak, itu penting. Orang Islam harus alim, orang Islam harus menguasai pengetahuan ya. Tetapi juga yang alim ini, yang pinter ini, yang intelek ini jangan menganggap remeh, merendahkan orang-orang awam. Jadi ada orang awam, ada orang alim. Begitulah dunia. Dimanapun dan di dalam sejarah apapun selalu begitu, ada orang awam, ada orang yang ahli. Tetapi keahlian dan keawaman ini tidak menentukan kualitas kejujuran dan keikhlasan orang di dalam beragama ya. Karena beragama itu tidak identik dengan gelar akademis ya. Ya gelar akademis ya gelar akademis itu penting, tetapi tidak semata-mata kualitas beragama itu tergantung kepada gelar akademis seseorang ya. Karena itu kita harus menghargai ya. Jadi yang awam menghormati yang alim karena mereka butuh pengetahuan dari orang alim, tetapi orang yang alim jangan memandang karena ilmunya dia merasa lebih tinggi daripada orang awam, lebih baik kualitas beragamanya daripada orang awam ya. Dalam pengertian belum tentu. Tentu saja orang yang alim, karena di dalam hadis kan banyak diterangkan orang yang alim ya itu posisinya di mata Allah lebih tinggi daripada orang yang beribadah bertahun-tahun tetapi tanpa ilmu ya. Tentu saja orang alim itu ada makomnya ya. Mereka orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah ya. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman tapi punya ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah bertingkat-tingkat ya. Orang berilmu ada derajatnya. Tetapi bukan berarti bahwa orang awam itu mereka serta-merta ya itu kualitas beragamanya lebih rendah ya. Karena yaitu saya tidak mau ya, atau saya tidak menginginkan kita ini orang-orang yang berilmu itu merasa dirinya lebih hebat daripada orang-orang awam dan kemudian sombong ya, meninggikan diri dan seterusnya. Itu nggak boleh ya. Jadi ya itu tadi fitnahnya orang berilmu itu sombong dan arogan ya, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang-orang yang awam. Dalam hal beragama belum tentu. Mungkin malah orang awam ini walaupun kelihatannya nggak berilmu, penghayatan mereka terhadap agama jauh lebih mendalam ya. Jadi inilah cara saya untuk menghormati ibu saya, karena ya saya ini belajar Islam itu dari dua sumber ya. Belajar ilmu Islam dari ayah saya, belajar kitab-kitab dalam bahasa Arab dari ayah saya, tapi belajar mengenai keikhlasan dan ketulusan, kedalaman dalam beragama itu dari ibu saya, dari emak saya. Dan saya kira teman-teman mungkin banyak juga teman-teman yang mengalami hal serupa ya. Jadi orang-orang tua kita, terutama ibu-ibu kita, emak-emak kita ya, mereka ini umumnya, tentu saja tidak semua ya, ada yang punya ibu yang
terdidik, terpelajar, doktor, profesor, mungkin malah ya, tentu ada juga. Tapi banyak yang mempunyai ibu-ibu yang tinggal di daerah atau di kota, tapi mereka ini orang-orang sederhana, melaksanakan Islam itu dengan sederhana ya. Kelihatannya tidak canggih, tapi mereka ini sesungguhnya menjalani agama dengan cara yang jauh lebih jujur dan ikhlas dan mendalam daripada kita-kita yang berilmu ya. Karena itu kita harus menghormati mereka ini. Karena itu ya, ngaji seperti ngaji kitab Ihya ini itu harus dibarengi dengan kesadaran bahwa kita ngaji karena ngaji itu kewajiban agama, tetapi ngaji yang kemudian setelah kita ngaji itu kita dapat ilmu, itu membawa kewajiban moral yang besar sekali. Setelah kita dapat ilmu, itu beban moral kita bertambah. Jadi orang bodoh itu diwajibkan oleh beragama untuk ngaji. Setelah kita ngaji dan tahu, itu beban moral kita bertambah. Bukan berkurang, bertambah. Menjadi orang alim itu baik dan bahkan diperintahkan agama. Tapi menjadi orang alim itu punya beban moral yang juga lebih besar daripada orang awam. Apa bebannya orang alim itu? Ya, pertama dia mengamalkan ilmunya, tetapi juga beban orang alim adalah menjaga dirinya supaya kita ini tidak merendahkan orang-orang yang tidak alim, ya, merendahkan orang-orang yang tidak berilmu. Cobaan orang alim adalah itu, ya, merasa dirinya itu hebat, ya, merasa dirinya top, ya, dan karena itu kemudian arogan. Ini godaan orang alim di zaman kapanpun, dimanapun ya begitu itu. Itulah setannya orang alim. Ya. Setannya orang alim adalah kepongahan ilmiah, kepongahan akademis, kepongahan intelektual. Itulah fitnahnya orang alim dimanapun ya. Makanya menjadi orang alim itu juga membawa tanggung jawab moral yang besar sekali. Sekian ngaji Al-Munqidh minadh dhalal, mari kita teruskan dengan ngaji Ihya ya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain ya amin rabbi yassir wa'in. Ihya halaman 1008 ya. Ada di tengah-tengah ya, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 atau 15 dari bawah. Faman bada'a bil khusumati, baris ke-15 dari bawah. Faman bada'a bil khusumati faqad ta'arrada li hadhil mahdhurati. Ini kita masih bicara mengenai soal fitnahnya lisan atau omongan, fitnahnya mulut ya. Fitnahnya mulut banyak sekali, salah satunya adalah al-khusumah, poropadu, debat ya. Nah ini, dan debat itu biasanya pekerjaannya orang alim ya. Ya, orang awam bukan berarti tidak suka debat juga, terutama orang awam yang tidak tahu diri karena keawamannya itu juga sering debat juga, dan debatnya ngawur karena dia awam ya. Tapi biasanya al-khusumah itu, terutama al-khusumah yang bentuknya jidal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Al-jidal itu adalah poropadu, tapi poropadunya orang alim ya. Al-jidal yaitu poropadu untuk membela madhab, membela pikiran, membela gagasan, filsafat, ismo dan seterusnya. Nah, itulah
al-jidal. Nah, al-khusumah ini adalah debat, biasanya debatnya orang-orang awam, debat yang untuk membela atau menyerang orang lain ya, membela hak seseorang karena ingin direbut haknya oleh orang lain, dia membela diri ya. Nah ini faman, maka barang siapa bada'a bil khusumati, bada'a memulai bil khusumati, orang ini bil khusumati dengan poropadu khusumah, perdebatan, maka faqad ta'arrada, maka akan membiarkan dirinya, akan mendedahkan dirinya orang ini lihadhil mahdzurati, kepada bahaya-bahaya yang sudah disebutkan sebelumnya. Apa itu ya? Kemarin bahaya-bahaya yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Wa aqallu ma fihi ya. Dan minimal bahaya fihi di dalam al-madhkur minal khusumah tashwisu khatirihi, mengganggu pikirannya orang yang terlibat dalam khusumah ini. Minimal kalau jenengan itu tidak terperosok, tidak terkenai akibat-akibat karena khusumah yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Minimal jenengan itu kalau melakukan khusumah itu pasti pikiran terganggu, mengotori hati, itu khusumah, itu pasti itu ya. Apalagi kalau khusumahnya sudah kebablasan sehingga jadi semacam debat kusir yang emosional ya. Wah, itu kadang-kadang membuat dia nggak bisa tidur berhari-hari itu, karena mikir bagaimana cara untuk mengalahkan musuhnya itu ya. Tashwisul khatir, itu bahayanya khusumah ya. Kata inna, sesungguhnya orang ini man tadi itu fi sholati, di dalam sholatnya man tadi ya, yashtaghilu, sibuk orang ini bimuhajati khosmihi, untuk mendebat musuhnya man ini. Ketika sholat masih kepikiran dan mikirin bagaimana cara untuk mengalahkan musuhnya dalam perdebatan, dalam tweet war, dalam macam-macam. Bagaimana cara dia bisa melumpuhkan hujahnya musuhnya. Fala yabqa, maka tidak tersisa al-amru, perkara, tidak tersisa al-amru, perkara atau keadaan ala haddil wajibi, di dalam batas kewajiban. Artinya kan kemarin dikatakan bahwa dalam sebelumnya ya, sampean ya kalau terpaksa melakukan khusumah karena membela hak kamu yang mau direbut orang lain, oke, nggak masalah. Tetapi menjaga diri dalam batas-batas yang secukupnya untuk khusumah, sekedar untuk membela hak saya, itu kadang-kadang susah. Mula-mula sampean khusumah ini tujuannya karena hak saya direbut orang lain, saya membela diri. Mula-mula, tapi karena begitu sudah memulai khusumah, emosional, akhirnya kemana-mana. Semula kepengennya khusumah itu cuma 5 atau 6 saja skalanya ya, tapi karena sudah emosional, sudah kemudian kebablasan, jadi skalanya naik jadi 7, 8, 9 sampai 10, sampai akhirnya ya hawa nafsu, bukan lagi membela diri ya. Jadi susah menjaga diri di dalam batas-batas yang secukupnya, sekedar untuk membela diri itu susah. Karena itu fal khusumatu, maka khusumah poropadu mabda'u kulli syarrin, adalah asal usul dari segala kejahatan. Itu khusumah itu ya. Wakata, dan begitu juga al-mira'u, debat kusir, wal jidalu, dan jidal dan debat ya. Fayam bagi, maka seyogianya alla yaftaha, tidak membuka seseorang babahu, pintunya orang ini, illa, atau babahu terhadap
Allah atau Allah yuftaha, tidak dibuka babuhu, pintunya al-mazkur minal khusumah, ya, pintunya khusumah, illa lidaruratin, kecuali karena suatu darurat, ya. Jadi ya intinya memang kalau belajar tasawuf itu intinya pengendalian, ya, pengendalian. Jadi ya kalaupun terpaksa kita khusumah, ya khusumah yang terpaksa saja, yang emergensi. Meskipun ya tetap saja Al-Ghazali mewanti-wanti, walaupun melakukan khusumah karena desakan, tapi begitu sudah emosional, nanti sampean kadang-kadang nggak bisa itu mengendalikan diri. Akhirnya terburu nafsu, kebakaran jenggot, wah udah maunya hanya tengkar sedikit, jadi nggak bisa. Wa iddat darurati, dan ketika khusumah karena darurat, ya, yang bagi seyogianya orang ini an yakhfadha, menjaga diri orang ini al-lisana, kepada mulutnya, wal qalba, dan hatinya, ya, an tabi'atil khusumati, dari efek-efek atau akibat-akibat dari khusumah ini dikendalikan sebisa mungkin. Tetapi tetap saja wadzalika, dan hifdzul lisan wal qalb tadi itu, menjaga lisan dan hati, muta'adzirun, susah jidan banget-banget, ya. Faman, maka barang siapa iktasara, membatasi diri orang ini alal wajibi, terhadap kewajiban, maksudnya khusumah sekedar untuk membela diri secukupnya, itu kewajiban, ya. Fi khusumati, di dalam khusumahnya orang ini, dalam perdebatannya atau dalam debat mulutnya orang ini, salima, maka akan selamat orang ini, minal ithmi, dari dosa, wala tuzammu, dan tidak dicela khusumatu, khusumahnya orang ini. Kalau kau bisa membatasi diri seminimal mungkin ketika khusumah sekedar untuk membela diri, nggak apa-apa, ya. Ya karena ini barang susah, ya, kalaupun melanggar batas, ya melanggarnya itu masih terkontrol lah, ya, masih bisa dikendalikan. Jadi misalnya jenengan ini terpaksa melakukan khusumah, ya, dan idealnya ya khusumah skalanya cuma 3 saja, tapi sampean ya karena emosional terpaksa melanggar batas sampai skalanya 4 atau 5, ya masih oke lah. Ya karena kita ini kan manusia yang mungkin emosional, apalagi kalau masih muda itu biasa itu. Kalau sudah sepuh biasanya kita lebih punya kemampuan mengendalikan diri. Tapi kalau masih muda, ya kalau masih muda melanggar batas sampai yang mestinya skalanya 3 menjadi 4, 5 masih oke lah, asal tidak sampai 10, 15 itu. Jadi intinya kan, makanya ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang hanya untuk orang tua saja, ya. Ilmu tasawuf itu ilmu yang relevan untuk semua orang pada semua umur. Tentu saja dosisnya beda-beda, ya. Tapi pada intinya sebetulnya tasawuf itu adalah ilmu yang layak untuk orang pada segala umur. Karena apa? Karena intinya tasawuf itu sebetulnya adalah menjadi manusia yang baik dengan cara pengendalian diri dalam semua hal. Kalau jenengan kita baca Ihya ini, ya, terutama Ihya yang jilid 3 dan 4, ya, 2 yang terakhir ini, juga yang jilid kedua, ya, kalau ke-1 mungkin lebih banyak berisi mengenai dasar-dasar mengenai ibadah dan seterusnya. Tapi yang bagian 3, 4, 2, 3, dan 4 dalam kitab Ihya, intinya ajaran tasawuf seperti diajarkan Al-Ghazali itu ya self-restraint atau mengendalikan diri. Dan mengendalikan diri itu kan tidak saja hanya untuk orang dewasa, tapi anak-anak juga perlu mengendalikan diri. Atau anak-anak perlu juga diajari untuk mengendalikan diri. Remaja juga perlu diajari untuk mengendalikan diri. Orang yang sudah sepuh, apalagi dia perlu mengendalikan diri. Jadi sebetulnya orang itu pada segala faset dan perkembangan umurnya sebetulnya membutuhkan tasawuf dalam skala yang beda-beda.
Intinya tasawuf apa? Intinya tasawuf adalah takhalli tadi itu yang dikatakan dalam ajaran-ajaran tasawuf itu kan takhalli, yaitu mengendalikan diri dari sifat-sifat yang destruktif ya. Kemudian digantikan dengan sifat-sifat yang lebih positif ya. Tahalli ya. Sehingga nanti kita menjadi manusia yang baik, tajalli ya. Itu kan intinya kan itu tasawuf itu, takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli artinya adalah kita membebaskan diri, menghindarkan diri dari sifat-sifat yang jelek ya. Setelah kita bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang jelek ini, kita kendalikan diri, kita melakukan self restraint ya, kemudian kita ganti dengan sifat-sifat yang lebih positif ya, tahalli. Setelah itu ya kita jadi orang yang baik ya, intinya itu aja sebetulnya. Tapi ini kan mengatakan begini mudah, menjalankannya itu Masya Allah susah banget ya, susah banget. Nah jadi ya ini termasuk, nah ini begini ya, saya ingin menambahkan satu hal yang bagi saya ini penting. Perbedaan penting antara ilmu tasawuf dengan ajaran filsafat moral pada umumnya adalah bahwa ajaran tasawuf ini ajaran moral yang praktis sekali. Ini bagi teman-teman yang mungkin pernah belajar mengenai filsafat moral atau etika ya, yaitu ajaran mengenai baik dan buruk tetapi yang direfleksikan secara rasional seperti diajarkan dalam filsafat etika ya, yang diajarkan biasanya di dalam fakultas filsafat ya. Itu filsafat etika, filsafat moral itu memang canggih sekali. Tetapi kadang-kadang karena abstrak ya, filsafat ini kan memang kelihatannya canggih, tetapi karena dia itu wataknya abstrak, itu tidak menggerakkan orang untuk bisa bertindak secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tasawuf itu beda. Tasawuf itu, terutama tasawuf yang bersifat amali ya, tasawuf yang bersifat praktis ya, orientasinya adalah bertindak dalam kehidupan sehari-hari secara baik ya. Seperti diajarkan dalam kitab Ihya ini. Tasawuf itu wataknya itu adalah bagaimana kita bertindak sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Praktis. Ajarannya itu langsung bisa dikerjakan. Contohnya ini. Kamu kalau ingin menjadi orang yang secara rohani itu baik, secara spiritual baik, secara manusiawi itu berkualitas ya kurangi kecenderungan kamu itu untuk khusumah. Praktis saja ya. Jadi jalan spiritual, jalan rohani adalah caranya kamu jangan terlalu tergoda untuk suka mendebat, suka terlibat di dalam pertengkaran mulut itu. Khusumah itu ya kalau sekarang tidak hanya mulut, tapi pertengkaran mulut dan pertengkaran karena ini jari-jari, karena pertengkaran dalam media sosial kan sekarang bukan melalui mulut tapi melalui jari-jari ini. Pertengkaran karena jari-jari ini. Nafsu untuk khusumah itu kurangi. Itulah ajaran tasawuf itu praktis. Kurangi jidal, kurangi mirok ya. Kendalikan perut, kendalikan alat vital kamu, kendalikan mulut kamu itu. Jadi ajaran-ajaran di dalam tasawuf itu begitu praktis sehingga bisa dipakai untuk orang awam, orang alim, orang terpelajar, orang biasa dalam kehidupan sehari-hari itu bisa. Jadi al-khusumah itu bahaya banget kalau kita lepaskan tanpa kendali ya. Itu ya. Jadi itu bedanya antara filsafat dengan ajaran tasawuf. Apalagi filsafat dalam perkembangan yang sudah makin canggih sekarang ini ya, itu filsafat itu makin jauh dari kehidupan sehari-hari ya. Ya. Dan akhirnya menjadi sistem berpikir yang abstrak sekali, dan saking abstraknya kita nggak ngerti untuk apa. Kadang-kadang begitu ya. Nah, tasawuf itu membawa kita ke bumi. Jangan kalau belajar kitab Ihya itu membumi betul. Ya, meskipun membumi dan melangit itu
ada proporsinya sendiri-sendiri ya. Karena melangit juga penting, karena Nabi itu kan ya Isra Mi'raj ya. Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj naik ke langit itu penting juga. Kalau jenengan kepingin melangit ya belajar hikam, belajar kitab hikam atau Ibnu Arabi Futuhat Makkiyah atau Fususul Hikam itu melangit ya. Tapi kan Kanjeng Nabi itu setelah Mi'raj naik ke langit turun ke bumi. Nah, kalau turun ke bumi itu yang paling penting. Karena kalau jenengan itu berada di langit itu enak banget, bahagia, tidak ada gangguan-gangguan dalam kehidupan sehari-hari yang menjengkelkan. Karena kehidupan di bumi itu kan menjengkelkan banget. Manusia-manusia yang macam-macam jenis-jenisnya ya, ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan. Kebanyakan kan menjengkelkan, apalagi di medsos itu. Aduh. Jadi, nah tapi justru karena jenengan ini manusia yang punya tubuh, punya jasad, jenengan itu tugasnya memang ya di dunia jasad ini. Dunia jasad apa ya? Bumi ini. Dunia langit itu perlu, tapi untuk sementara saja. Sampai Mi'raj itu ya. Karena yang bisa Mi'raj itu bukan hanya Kanjeng Nabi, orang-orang Islam, orang-orang beriman itu juga Mi'raj. Karena kita itu setiap sholat itu kan Mi'raj pada dasarnya. As-sholatu mi'rajul mu'minin kan kata sabda Kanjeng Nabi itu. Sholat itu adalah Mi'rajnya orang-orang beriman. Nah kalau Mi'rajnya orang-orang pinter ya membaca buku, melakukan penjelajahan ide-ide, macam-macam lah, itu Mi'rajnya orang-orang yang pinter. Nah tetapi pada akhirnya jenengan itu harus turun ke bumi. Jadi setelah membaca Futuhatnya Ibnu Arabi, setelah membaca hikamnya Imam Athaillah As-Sakandari, jenengan turun ke bumi lagi. Turun ke bumi itu adalah ya Ihya ini. Kitab Ihya itu kitab yang ngajari kita untuk di bumi. Dan ajaran-ajarannya, ajaran untuk di bumi. Jangan jidal, jangan mirok, jangan husumah. Itu semua adalah ajaran-ajaran praktis yang bisa dikerjakan baik oleh orang bodoh maupun oleh orang alim. Kadang-kadang malah orang bodoh itu, orang-orang awam itu justru lebih bisa mengamalkan ihya daripada orang-orang pintar. Udah, percayalah. Orang-orang awam itu kadang-kadang justru lebih bisa mengamalkan ajaran ihya daripada orang-orang alim kadang-kadang. Karena orang-orang, ya tadi itu seperti saya katakan, orang-orang awam beragamanya itu jauh lebih ikhlas ya. Seringkali jauh lebih ikhlas tanpa pretensi, tanpa pamrih macam-macam, tanpa tanpa asumsi ini itu enggak. Ya mereka karena mereka awam ya sederhana saja. Saya kepengen hidup baik, menjadi manusia yang baik, dah sederhana itu saja kan. Jadi itu ihya itu ajaran yang membumi betul ya. Mana tadi hilang ini malah faman mana tadi itu illa annahu in kana mustaghniyan 'anil khusumati fima khasama fihi li anna indahu ma yakfi fayakunu tarikan lil aula wa la yakunu athiman. Illa annahu ananging tetapi sesungguhnya tadi itu man tadi itu in kana jika ada orang ini mustaghniyan merasa tidak butuh 'anil khusumati dari khusumah, dari debat ini fima di dalam hal khosoma yang melakukan khusumah orang ini fi di dalam ma li anna indahu karena sesungguhnya bagi orang ini ma sesuatu ada sesuatu yakfi yang mencukupi sesuatu ini hi kepada orang ini fayakunu maka ada orang ini orang yang sebetulnya dia punya hak untuk khusumah tapi kalau dia tidak khusumah, tidak melayani orang yang ingin mengambil haknya karena dia sudah punya cukup harta yang cukup, kalaupun mau diambil orang lain ya monggo saja. Nah, kalau orang seperti ini walaupun dia punya hak untuk membela diri dengan cara khusumah karena haknya mau direbut oleh orang lain,
Tapi kalaupun direbut ya paling cuma sedikit saja jumlahnya. Dia masih punya deposito, punya harta yang lebih banyak ya. Wis monggo saja lah. Nah, kalau orang seperti ini keadaannya kok tetap khusumah, nah orang ini tarikan, meninggalkan lil aula kepada sesuatu yang lebih baik. Orang seperti ini lebih baik tidak khusumah saja. Ya kalaupun hartanya direbut oleh orang tapi jumlahnya itu tidak seberapa, dia masih punya harta yang lain yang banyak itu ya. Jadi lebih baik dia nggak usah khusumah ya. Meskipun walayakunu tidak ada orang ini athiman dosa, kalaupun dia khusumah nggak masalah karena dia berhak melakukan pembelaan diri karena sedang direbut haknya oleh orang lain ya. Tapi kalaupun direbut, paling direbut itu nggak bejaji kalau bahasa Jawanya ya. Nggak bernilai lah. Hartanya miliaran, ini ada orang yang mau mengambil haknya hanya beberapa ratus ribu saja, ya semonggo saja lah gitu. Jadi lebih baik dia nggak usah ngotot mempertahankan haknya itu karena nggak seberapa. Karena kadang-kadang kalau jenengan demi mempertahankan harta yang kecil itu, kemudian melakukan khusumah, sedangkan itu terlibat di dalam sesuatu yaitu khusumah yang nanti menimbulkan apa ya, efek atau dampak emosional yang kadang-kadang malah justru membuat kita menderita ya. Gara-gara sampean mempertahankan hak sampean kemudian tengkar mulut dengan orang lain itu ya, sakit hati. Nah sakit hatinya itu tidak sebanding dengan harta yang mau dipertahankan ini ya. Hartanya nggak seberapa tapi sakit hatinya itu berlipat-lipat itu. Jadi not worth it kalau dalam bahasa Inggrisnya, nggak sumbut, nggak cucuk kalau dalam bahasa Jawa ya. Ditinggalkan saja itu ya. Naam, iya, ya, naam, iya, walaupun betul ya dia ini nggak berdosa karena mempertahankan haknya. Aqalluma yafutuhu fil khusumati ya. Aqalluma minimal sesuatu yafutu yang hilang dari orang yang melakukan khusumah tadi itu ya. Yafutu yang hilang ini terhadap orang yang melakukan khusumah tadi, fil khusumati di dalam khusumahnya, wal mira'i dan di dalam mira' debat kusir, wal jidali dan jidal adalah khobarnya aqallu tibul kalami atau tayyibul kalami. Tibul kalami adalah bagusnya omongan. Walaupun nggak dosa ya, karena kamu mempertahankan hak kamu ya, tapi minimal kalau kamu khusumah itu ada sesuatu yang hilang. Kalau jenengan memaksakan diri melakukan khusumah, jenengan akan terkena resiko. Yaitu apa salah satu resikonya? Ya biasanya kamu tidak bisa menjaga diri untuk ngomong jelek atau ngomong keras atau ngomong menyakiti orang yang menjadi lawan khusumah kamu misalnya. Tibul kalam, ngomongan yang baik itu jadi hilang, ya futu ya. Wama dan kebaikan-kebaikan atau ganjaran-ganjaran, pahala-pahala, warada yang datang ya, ma ini fi di dalam tibul kalam minas sawabi berupa ganjaran atau pahala. Pahala karena ngomong baik itu kan ada pahalanya. Kalau jangan khusumah, pahala ini hilang. Idz aqallu darajati tibil kalami, karena minimal derajat kebaikan omongan. Jadi omongan yang paling baik itu derajat paling rendahnya adalah izharul muwafaqati, menampakkan persetujuan. Ini menarik banget ini. Jadi ngomong baik itu bertingkat-tingkat, derajatnya banyak ya. Yang paling rendah derajat omongan yang baik, derajat pembicaraan yang baik, yang paling rendah itu adalah kalau ada orang ngomong kamu mengiyakan supaya orang itu senang. Karena orang kalau disangkal omongannya, walaupun sangkalannya itu kecil itu pasti orang itu nggak suka.
udahlah. Orang itu kalau jenengan sangkal atau karena kok dikoreksi atau apapun, itu pasti orang itu nggak seneng. Ya. Ini bukan berarti ngoreksi omongan orang lain tidak penting loh ya. Ya, penting sekali ya. Ngoreksi omongan itu penting sekali. Apalagi kalau kesalahan orang itu dalam omongannya itu fatal sekali. Misalnya ngomong ngaco soal COVID-19, ya harus dikoreksi memang. Walaupun ngoreksi itu pasti akan menimbulkan sakit hati pada orang yang dikoreksi ya, tapi kan itu memang penting. Tapi kalau di dalam hal-hal yang tidak prinsipil, ada orang ngomong salah, sudahlah, jangan disangkal, biarin saja gitu kan. Misalnya ada orang nulis typo gitu kan, mestinya A jadi S, ya, namanya nulis di Twitter atau di Facebook kan kadang-kadang cepat sekali, dan ya kita memang kadang-kadang jengkel juga kalau ada orang nulis itu nggak karu-karuan, salah semua tanda bacanya ya, tapi namanya Facebook ya biarin aja lah, nggak usah dikoreksi. Nanti kalau dikoreksi sakit hati pasti. Jadi derajat ngomong baik atau nulis yang baik yang paling rendah itu derajatnya adalah izharul muwafaqah. Kamu setuju, nggak usah disangkal, karena menyangkal orang itu akan menimbulkan sakit hati pada orang yang disangkal. Wala khusyunata, dan tidak ada jenis kekasaran apapun ya fil kalami, di dalam omongan, a'dhamu, lebih besar, minat ta'ni, daripada mengkritik, nyacat atau mencela, wal i'tiradi, dan menyangkal, alladzi hasiluhu, yang hasilnya ta'an dan i'tirad ini, imma tajhilun, ada kalanya berupa membodoh-bodohkan orang yang kita sangkal, wa imma takdzifun, dan ada kalanya menganggap bohong orang yang kita sangkal ini. Pasti kan begitu kan? Jadi tidak ada bentuk omongan yang paling kasar, yang paling menimbulkan sakit hati ya, khusyunah ya, yang paling kasar. Tidak ada yang melebihi itu, nyangkalin orang, mencela omongan orang ya. Itu pasti begitu. Ini etika komunikasi sosial yang bagi saya penting sekali. Ajaran dari Al-Ghazali ini yang penting kita perhatikan ya. Etika komunikasi sosial, supaya kita tidak menimbulkan hubungan-hubungan yang menimbulkan ketegangan sosial. Dan ini ya, etika seperti ini itu bisa dijalankan pada level orang per orang ya, individu per individu. Jenengan tidak boleh nyangkalin orang itu ya berlaku pada level individu. Kalau ada orang ngomong yang temanya tidak terlalu menyangkut masalah yang prinsipil, dia salah, sudahlah ya. Atau pada level golongan, kelompok ya, kolektif, sosial ya. Kalau ada kelompok lain ngomong yang mungkin ya salah tapi nggak terlalu prinsip, ya sudahlah, jangan terlalu dipermasalahkan itu kan. Nah ini sekarang, ini etika seperti ini sekarang jadi nggak berlaku banget, karena ini yang menarik, gejala komunikasi sosial di dalam era medsos sekarang ini adalah unik banget. Yaitu kalau ada orang dia salah ngomong, itu jadi kesempatan bagus bagi semua orang untuk membuli. Itulah praktek komunikasi di zaman medsos sekarang. Kalau ada orang salah, terutama salahnya itu salah yang memang potensial untuk dibully karena enak banget, kan ada kan? Ya apa Mbak? Blunder ya. Orang-orang yang ngomong ya salah, tapi salahnya itu sebenarnya nggak prinsipil ya. Wah, itu orang seneng banget dijadikan bahan untuk diejek, dibuat nyek-nyekan gitu ya. Waduh. Nah,
Saya menganggap ini yang kita pelajari malam ini dari kitab Ihya ini betul-betul relevan banget. Sekarang ini relevan banget. Karena pola komunikasi di dalam medsos sekarang ini adalah itu tadi itu. Nek ono wong salah, kalau ada orang yang salah itu orang seneng banget karena ada kesempatan untuk nimpukin dia. Nimpukin rame-rame. Karena memang watak alamiah orang itu ya begitu. Orang itu kan orang itu watak alamiahnya adalah tazkiyatun nafas. Dalam pengertian merasa dirinya itu paling baik. Ketika jenengan ngebully orang, ngeritik tapi ngeritik yang tidak prinsipil ya. Itu kan seperti kata Al-Ghazali pada bagian sebelumnya, orang yang mencela orang lain itu kan kepinginnya itu adalah meninggikan diri. Ya, jenengan menyalahkan orang itu kan merasa tinggi karena jenengan benar, orang lain salah. Salah kan rendah ya. Kalau benar di atas itu. Tasallut dalam bahasa Ihya itu tasallut. Tasallut ya, merasa berkuasa. Jadi membuli itu menimbulkan kepuasan pada kita karena kalau sudah membuli itu kita merasa diri kita secara moral itu posisinya lebih tinggi. At-tasallut itu. Fa innaman, karena sesungguhnya orang jadala yang berdebat orang ini ghairahu terhadap orang lain selain man ini, au marahu atau melakukan mira ya, debat kusir orang ini hu kepada ghairahu, au khasama atau melakukan khusumah orang ini hu kepada ghairahu tadi itu. Orang yang melakukan jidal, mira atau khusuma itu kemungkinannya adalah dua. Faqad jahala, maka telah menganggap bodoh atau membodoh-bodohkan orang ini hu kepada ghairahu, au kadzdzaba atau menganggap bohong orang ini hu kepada ghairahu. Karena dia melakukan dua tindakan ini, maka fayafutu, maka menjadi hilang bihi karena tindakannya ini tibul kalami, kebaikannya omongan. Tibul kalami, kebaikannya omongan. Tajhil, takdzib, itulah akibat orang yang melakukan khusumah, jidal dan mira ya. Yaitu membuli orang, mengkritik orang, itu kan asumsinya jenengan pinter, yang dikritik bodoh. Itu tajhil ya. Atau takdzib, yaitu kamu nggak benar yang kamu omongkan itu. Yang kamu omongkan itu salah, yang benar saya, gitu kan. Jadi imma takdzib, imma tajhil. Itulah kemungkinan orang yang melakukan bully itu. Ya. Dan dua-duanya menimbulkan rasa kepuasan atau kesenangan, kenyamanan pada diri kita. Karena kalau jenengan menyalahkan orang lain, jenengan itu puas karena jenengan merasa diri jenengan lebih tinggi posisinya. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yumkinukum atau yumakkinukum minal jannati tibul kalami wa it'amut ta'ami. Yumakkinukum atau yumkinukum ya. Kalau dalam edisi Darul Minhaj itu dibaca yumakkinukum, kalau di Darul Ibnu Hazm dibaca yumkinukum. Tapi saya lebih cocok dengan bacaan yumakkinukum. Ini hadis ini artinya adalah yumakkinukum, membuat menjadi menjadi kokoh, menjadi mantap ya, kum kepada kalian minal jannati, di surga nanti, yang membuat kamu itu nanti bisa masuk surga dengan mantap, dengan sesungguhnya ya. Makkana itu artinya adalah dengan berada di sebuah tempat dan cocok di situ, itu namanya makkana ya. Dari kata makan, tempat, makkana menempatkan kamu ke dalam sebuah tempat secara kokoh sekali, nggak bisa digoyah, itu namanya makkana. Yumakkinu, mengokohkan kum kepada kalian minal jannati, di surga nanti, tibul kalami, kebaikan omongan, wa it'amut ta'ami, dan memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kunci masuk surga sebetulnya sederhana ya.
masuk surga itu jalannya banyak, tapi salah satu yang disebutkan Kanjeng Nabi adalah dua ini, ngomong baik dan memberi makan kepada orang yang butuh makan. Tibul kalam dalam tafsiran Al-Ghazali artinya adalah ngomong baik itu apa? Nggak menyangkal orang. Kalau orang lain ngomong nggak kamu sangkal, itu namanya tibul kalam. Izharul muwafaqah. ini menarik sekali ya. Izharul muwafaqah. Pokoknya kalau ada orang ngomong itu nggak usah disangkal asal tidak menyangkut hal yang prinsipil ya. Ya itulah. Pokoknya kalau di Facebook ya itu mantap, keren, itu kan. Kalau ada orangnya status ya keren, gitu. Bagus. Ya itu. Ya ini jangan nganggap sepele loh ya. Memberikan komentar kepada status Facebooknya orang lain, mantap ya, keren, bagus, indah itu ya. Itu mungkin sepele, atau mungkin basa-basi, tapi itu adalah jalan masuk surga. Kalau menurut hadis ini loh ya, tibul kalam, omongan yang baik. Nah, menurut ajaran kitab Ihya, omongan yang baik, derajat paling rendahnya adalah izharul muwafaqah. Pokoknya oke saja kalau ada orang oke. Jadi ketika kita ngasih komentar di Facebook itu keren itu kita niati menjalani ajaran kitab Ihya ini. Izharul muwafaqah ya. Sepakat, tidak nyangkal supaya orang senang. Bagian dari melaksanakan ajaran Kanjeng Nabi, yumakkinukum minal jannati tibul kalam ya. Itu kita niati begitu supaya ada ganjarannya, ada pahalanya kan. Makanya saya bilang kitab Ihya itu ajaran tasawuf yang membumi sekali. Ajaran moralnya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan yang sangat-sangat praktis ya. Ya, itu tibul kalam itu. Waqad qala, dan telah berfirman Allah Ta'ala wa qulu linnasi husnan, wa qulu, dan ucapkanlah kalian linnasi kepada orang-orang husnan, sesuatu yang baik ya. Terjemahnya apa? Izharul muwafaqah ya. Tidak nyangkalin orang kalau ngomong ya. Wa qala, dan berkata Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang dianggap sebagai salah satu sahabat ahli tafsir ya. Man sallama alaika min khalqillahi fardud alaihi salam wa in kana majusiyan. Oh, ini penting banget ini. Man, barang siapa, sallama, yang mengucapkan salam, alaika, kepada dirimu, min khalqillahi, berupa makhluk-makhluknya Allah. Maksudnya kalau ada orang mengucapkan salam kepada kamu, fardud, maka jawablah engkau alaihi, terhadap orang ini, assalama, salamnya. Kalau ada orang bersalam, ya dijawab salamnya. Wa ingkana, walaupun ada orang ini majusian, orang kafir majusi. Jadi kalau ada orang non muslim pidato salam, ya wajib kita jawab salamnya. Ini kata Ibnu Abbas loh ya. Ini penting banget ini. Kalau ada orang, ya, memang begini ya. Nah, ini ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kalau ada orang non muslim bersalam itu kita nggak boleh menjawab salamnya karena ada sebuah hadis ya, yang memang dalam hadis itu disebutkan bahwa orang Yahudi dulu di zaman Kanjeng Nabi di Madinah ya, itu karena mereka ketika itu sengit dan benci kepada orang Islam ya. Mereka itu ketika mengucapkan salam itu seolah-olah bunyinya salam, assalamualaikum, tapi sejatinya mereka ini mengucapkan kata assalamualaikum. Semoga racun ada di semoga racun buat kalian, maksudnya kalian itu orang-orang Islam ya. Jadi bukan assalamu tapi assamu. Jadi walaupun bunyinya agak sedikit mirip ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Makanya Kanjeng Nabi, karena ada konteks itu, maka kamu kalau ada orang Yahudi
mengucapkan kalimat yang bunyinya seolah-olah salam, kamu jangan menjawabnya waalaikumsalam, tapi waalaikum. Dan buat kamu juga. Artinya apa? Kalau memang dia mengatakan assalamualaikum benar-benar assalamualaikum, kedamaian bagi kalian. Waalaikum artinya adalah dan bagi kamu juga kedamaian. Tapi kalau dia misalnya kok mengatakannya assalamualaikum, racun bagi kalian, waalaikum artinya ya bagi kalian juga racun juga. Tapi itu konteksnya karena ketika itu ada konteks yang spesifik, yaitu ada konflik, ada permusuhan ya. Tapi dalam situasi normal ya seperti ini yang dikatakan Ibnu Abbas ini, kalau ada orang mengucapkan salam kepada kamu, maka jawablah salam itu, walaupun yang mengucapkan salam ini non muslim. Karena apa? Itu bagian dari tibul kalam. Omongan yang baik itu omongan yang menyenangkan orang lain. Ketika orang mengucapkan salam, kamu jawab salamnya, senang dia. Orang Kristen mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, terus kamu jawab nanti kalau Natalan, selamat hari Natal, itu dia senang. Itu bagian dari tibul kalam ya. Apakah itu tidak membuat kita jadi membenarkan akidahnya? Ya tidak, akidah itu kan masalah dalam keyakinan. Kalau jenengan tidak meyakini akidahnya orang Kristen, ya walaupun jenengan mengucapkan selamat Natal, ya tidak menjadi Kristen. Sama dengan orang Kristen mengatakan selamat hari raya Idul Fitri, kan tidak semerta-merta dia jadi Muslim, kan enggak kan. Jadi itu tibul kalam. Ini pendapat Ibnu Abbas ini bagi saya penting sekali ya. Kalau ada orang mengucapkan salam bagi kalian, jawablah salam itu. Wa in kana majusiyan. Maksudnya walaupun dia bukan orang Muslim ya. Karena itu bagian dari tibul kalam. Omongan yang baik. Kebalikan dari khusumah. Khusumah ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu, berfirman Allah Ta'ala, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza khuyyitum, dan jika diucapi selamat engkau, diucapi tahiyat, diucapi greeting, selamat, apapun itu, fahayyu bitahiyatin, dengan suatu ucapan selamat, maka fahayyu, maka hendaklah mengucapkan selamat balik engkau, bi ahsana, dengan ucapan selamat yang lebih baik, minha, daripada tahiyah tadi itu, aurudduha, atau jawablah dengan ucapan selamat yang sama. Itu rudduha maksudnya ya, minimal sama, kalau bisa lebih baik. Karena apa? Itu bagian dari tibul kalam ya. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas aidon, ini pendapat Ibnu Abbas ini menarik sekali. Lau qala li fir'aunu khairan la radadtu alaihi. Lau qala, walau qala, jika mengatakan li kepadaku fir'aunu, Fir'aun, orang yang lacut sekali, orang yang apalah, orang yang jahat sekali ini kan, Fir'aun ini, khairan, kebaikan. Kalau Fir'aun mengucapkan kebaikan, la radadtu, maka akan menjawab aku alaihi, kepada Fir'aun ini, walaupun dia Fir'aun itu. Apalagi yang mengucapkan kebaikan ini sesama orang Islam, sesama bangsa Indonesia, walaupun dia beda agama ya, tapi kita sesama bangsa Indonesia, bagian dari masyarakat Indonesia, kita sama-sama bagian dari rakyat Indonesia. Apalagi kalaupun ini Fir'aun yang seperti itu ya, orang yang memusuhi Nabi Musa sampai taraf yang nggak bisa kita bayangkan ya, penindasan Fir'aun kepada umatnya Nabi Musa ketika itu. Kalaupun orang seperti Fir'aun pun mengucapkan kebaikan, kata Ibnu Abbas ya, saya akan jawab balik itu ya. Waqala, dan berkata, saya teruskan sedikit ya, walaupun sudah agak sedikit terlambat, saya akan teruskan sedikit. Waqala, dan berkata Anasun, sahabat Anas ya, Anas bin Malik, qala, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati laghurafan. Inna fil jannati, sesungguhnya di surga nanti, laghurafan, ada kamar-kamar, yura, yang bisa dilihat, zahiruha,
luarnya kamar-kamar ini, min batinia dari dalamnya kamar ini. Wa batinuha dan dalamnya kamar ini bisa dilihat min dhahriha dari luarnya kamar. Kayak kamar transparan. Nanti di surga ini ada ruangan yang transparan. Karena ruang yang transparan itu kan ruang yang nyaman, karena jenengan bisa melihat pemandangan di luar, yang dari luar pun juga bisa melihat pemandangan di dalam ya. A'adda yang menyediakan kepada kamar-kamar ini Allah Ta'ala liman bagi orang, at'ama yang memberikan makanan orang ini, at'ama kepada, atau memberikan makanan orang ini, at'ama kepada makanan kepada orang yang membutuhkan, wa alana dan melembutkan orang ini al-kalama kepada omongan, tibul kalam. Inilah apa ya, balasan bagi orang-orang yang berbicara dengan cara yang lembut, tidak ada khusumah di dalamnya. Waruwiya dan diceritakan, dikisahkan anna Isa, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam ya. Ini kisah-kisah tentang Nabi Isa ini banyak kita baca dalam kitab Ihya ini, yang mungkin tidak ada dalam literatur Kristen ini ya. Ini makanya ada versi Yesus atau Nabi Isa dalam versi Islam, kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Isa di dalam kitab-kitab ulama Islam. Ini salah satunya ini. Waruwiya dan dikisahkan anna Isa, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam, marra lewat bihi kepada Nabi Isa tadi ini, khinzirun, celeng atau apa ya, celeng ya, babi hutan itu khinzir ya. Faqala, maka berkata Nabi Isa ini, murrah bisalamin, murrah, lewatlah wahai babi hutan bisalamin dengan damai, monggo. Faqila, maka berkata, maka diucapkan, ditanyakan kepada Nabi Isa, ya ruhallah, wahai ruhnya Allah, itu kan sebutan atau julukan bagi Nabi Isa ya. Ataqulu hadza li khinzirin, ataqulu, apakah mengucapkan engkau hadza, omongan ini, omongan baik ya, lewatlah engkau wahai celeng itu ya, li khinzirin kepada khinzir ya, kepada celeng, babi hutan. Apa ini makanannya Obelix dalam kisah apa itu, kisah Asterix ya. Faqala, maka berkata Nabi Isa, akrahu an u'awwida lisani asyarr, akrahu tidak suka aku, an u'awwida untuk membiasakan aku, lisani kepada lisanku, asyarr kejahatan atau keburukan ya. Jadi ini kisah dari Nabi Isa ini penting sekali ya. Jadi ya, ini intinya adalah tibul kalam itu adalah jalan spiritual, jalan rohani yang akan membawa kita kepada surga. Surga itu tempatnya kedamaian. Dan kalau kita mau membangun kedamaian di bumi ini ya, salah satu caranya adalah kita menghindari khusumah. Dan cara menghindari khusumah adalah minimal ketika ada orang ngomong itu kita tidak menyangkali orang itu. Apalagi kalau nyangkali apa saja, karena ada kan orang itu yang wataknya adalah kalau ada orang ngomong itu secara otomatis ya, itu dia akan nyangkalin orang itu. Ada kan orang yang kebiasaannya begitu, itu bahaya ini. Orang yang suka nyangkalin omongan orang lain itu sumber ketegangan sosial itu ya, ketegangan hubungan persahabatan antara orang-orang ini. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita mendapatkan manfaat dari pengajian pada malam hari ini, dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ajaran ini. Walaupun kita melaksanakannya terseok-seok ya, tapi kita berusaha ya, semaksimal mungkin untuk mengamalkan ajaran tibul kalam ya, tidak melakukan khusumah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.